Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kita masih berbincangkan kaitannya dengan waspada klaster baru di kantor. Masih bergabung bersama kami Mas Dono Widiatmoko, seorang ahli kesehatan masyarakat dari dosen senior Universitas Derby di Inggris. Mas Dono masih bergabung? Ya, Ya, tadi sudah disampaikan oleh gugus tugas di Sumatera Selatan begitu ya, bahwa memang ada kesulitan untuk menyadarkan masyarakat kaitannya dengan protokol kesehatan. Mungkin ini agak sedikit sama dengan yang tadi Anda sampaikan begitu ya, bahwa ada 2% sebenarnya masyarakat yang tidak mengindahkan kaitannya dengan protokol kesehatan dan menganggap ya memang ini masih baru begitu, kebiasaan baru ini sendiri masih berjalan seperti adanya begitu. Apa yang mungkin, masyarakat kita memang sudah terlalu lelah atau terlalu capek dengan kondisi yang seperti ini atau pandangan Anda seperti apa, Mas Dono? mungkin. Itu mungkin yang terjadi. Mhm, Karena dari awal ada beberapa analisis ya. Saya melihat dari kacamata saya yang tidak tinggal di Indonesia, mhm, saya melihat dari kacamata laporan-laporan yang ada, dari teman-teman dan sebagainya. Jadi, ada beberapa analisis. Yang pertama adalah masyarakat sudah jenuh. Sudah jenuh, butuh ekonomi. ya, Jadi memang sudah terpaksa untuk ini. Yang kedua adalah, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah dan juga media, Mbak, eee, ini membingungkan masyarakat. mhm, Bahwa tadinya mereka takut, tadinya mereka ini, tapi lama-lama kok ya misalkan ya, dimulai dari awal dulu, boleh, apa namanya, boleh mudik atau tidak? Jawabannya mudah, nggak jelas gitu ya. mhm, PSBB, lockdown atau tidak? Nggak jelas. ya, Sekarang berubah yang terakhir. OTG jadi suspek probable, bikin bingung. Masyarakat udah nggak percaya. Coba mmm, Mbak, saya ada posting di Facebook saya ya. ya, Itu jawabannya, aduh, bikin pusing Mbak. mhm, Ada ya, dia bahkan di antara komentator saya, di, di antara orang yang merespon tanggapan mention Anda ya? saya gitu, Mhm, itu itu mereka saling berantem di antara mereka sendiri, Mbak, bukan saya. Saya cuma, menjelaskan secara akademik saja begitu ya, ya. Jadi itu yang terjadi di masyarakat, kebingungan. Lama-lama udah, alah whatever lah. Jadi kalau kata Indonesia terserah yang pernah dilontarkan oleh, dulu ya, dulu ya, apa dulu, ya, tenaga kesehatan ya, itu tenaga-tenaga sudah medis, Indonesia terserah sekarang menurut mereka. Ya serahlah, memang gue pikirin. ya. Ya, kayak gitu. Itu juga banyak terjadi di masyarakat. Tapi kita tidak Jadi bisa PR. mengikuti ke arah sana begitu ya Mas Dono ya, karena memang Oh ini ya, belum harusnya benar-benar nggak boleh dong. selesai kaitannya dengan COVID-19 ini Dulu, sendiri. saya sebagai ahli kesehatan, sebagai orang yang mendalami kesehatan masyarakat, saya ngajar epidemiologi dan sebagainya, saya tahu bahwa penyakit ini pertama mematikan. Hmm, Saat ini penyakit ini mematikan. ya, Memang tidak se seheboh, gini ya. Jadi kita tidak perlu terlalu takut dengan ini, dengan COVID. Tidak perlu takut. Memang mematikan. ya, Tetapi yang mematikan ini kan kita sudah tahu ya, kelompok-kelompok tertentu risikonya lebih tinggi seperti itu ya, yang usia sudah lanjut dan sebagainya. Satu itu. Tapi kita juga tidak boleh terlalu panik, tidak boleh terlalu takut, karena ini juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, misalkan penyakit mental, gitu ya. ya, Ini harus kita waspadai juga nih. Kalau hmm. tiap hari kita kerjaannya mau menatap angka-angka naik, 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 itu penyakit mental juga tidak kalah Bisa menjadi salah bahayanya satu bila penyakit diingat. baru ya? Oh iya, sudah banyak. Itu Hmm, satu. Kemudian juga hal-hal lain yang banyak yang menjadi terhambat gara-gara ini dan dampaknya lebih besar Mbak di kemudian hari. oke, Kami di ruang pikir sudah membahas ini. Misalkan seperti ini Mbak. Misalkan orang ibu hamil, misalkan di antara pendengar sekarang atau di antara wartawan di MNC juga ini mungkin ada yang sedang hamil misalkan ya. hmm, Dan hamil jadi tidak memeriksakan kehamilannya kandungan, ke mhm, dokter. Misalkan seperti itu. Tidak memberikan vaksinasi. Ya kalau sudah lahir anaknya tidak divaksinasi dan seterusnya. oke, Itu dampaknya kan bukan sekarang Mbak ya, Mbak Eliska. ya, Dampaknya nanti itu 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, anak-anak kita menjadi IQ-nya rendah, penyakitan, dan lain sebagainya. Hasilnya apa seperti itu? Indonesia menjadi lebih terpuruk, Indonesia tidak kompetitif dengan Singapura, dengan Malaysia, dan negara-negara lain. baik. Jadi Indonesia terserah, itu di situ. Ya, baik. Mas Dono, saya, menyuplik sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Anya tadi begitu ya, bahwa ada kekhawatiran sebenarnya di dalam, ruangan
kebetulan Anya adalah seorang penyiar radio, mungkin berada di salah satu ruangan yang cukup tertutup begitu ya, ada kekhawatiran tanpa adanya sekat, kemudian mungkin jarak duduk yang tidak terlalu jauh begitu. Nah, apa yang sebenarnya bisa diantisipasi? Kalau menurut Pak Ahmad Yuryanto, Ketua Gugus Tugas, saat ini memang ada sesuatu yang baru gitu kaitannya dengan penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dengan kondisi ruangan-ruangan yang seperti itu, apalagi di kantor, apa yang bisa menjadi antisipasi bagi karyawan? Baik. Sebetulnya saya tidak setuju dengan Pak Ahmad Yuryanto. Tidak ada dengan pernyataan itu ya. Mungkin Pak Ahmad Yuryanto menyatakannya kurang tepat. Ya. Tidak ada sesuatu yang baru, Mbak. Tidak ada sesuatu yang baru. Penyakitnya sama saja. Yang berbeda adalah pemahaman kita. Dari dulu penyakit ini sudah airborne. Dari dulu. Oke. Tapi dulu kita tidak sadar kalau itu airborne. Pengetahuan kita tidak sampai itu. Ya. Itu ya. Dari dulu penyakitnya sama saja. Dari bulan Januari sejak ditemukan ya. Dari Desember. Penyakitnya sama saja. Tapi kita di waktu itu tidak tahu kalau penyakit ini menular melalui airborne. Baru dikonfirmasi minggu lalu ya oleh WHO. Betul. Ini airborne seperti itu. Jadi sebetulnya bukan hal baru. Hanya pengetahuan kita yang belum nyampe waktu itu. Ya. Oke, baik. Jadi kemudian bagaimana cara menyetopnya? Misalkan Mbak Anya tadi dirinya. Kita lihat saja dari ininya Mbak ya. Lihat dari pengetahuan kita sampai sejauh ini tentang natural history of disease. Jadi setiap penyakit itu ada natural history-nya. Natural history artinya perjalanan penyakitnya. Virus menular caranya bagaimana? Ya tadi kan sudah kita ketahui ya, airborne. Airborne itu artinya dari hembusan nafas kita dan lain sebagainya. Untuk menguranginya seperti apa? Yang paling gampang, ya jangan berhubungan dengan orang lain gitu ya. Jangan berhubungan dengan orang lain. Paling gampang seperti itu. Jadi, gue kerja di rumah saja. Kalau buat Mbak Anya sebetulnya lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Penyiar radio kan? Iya. Penyiar radio kan? Zaman sekarang saya aja di sini, saya bisa TV. Bukan cuma suara doang. Oke. Gambarnya. Ya, kayak gitu. Lebih gampang kalau buat Mbak Anya. Jadi, kalau kita ambil contoh kasus karyawan yang lain begitu, yang memang mewajibkan untuk bekerja di kantor. Bagaimana caranya membatasi dengan kawan di kantor begitu? Oke. Contohnya karyawan bank tadi ya. Karyawan bank yang seperti di Sumatera Selatan ya. Betul. Karyawan bank yang paling berisiko tuh yang di mana? Front office, ya, teller. Ya kan? Yang paling teller. Oke. Prinsipnya jadi apa? Teller yang harus saja ya. Kan juga teller zaman sekarang sudah cashless ya. Sudah banyak yang cashless, sudah banyak online dan sebagainya. Tapi seandainya masih harus ada dilakukan secara tradisional. Oke, prinsipnya apa tadi? Penularan lewat airborne. Maka kita buat sekat, yang kaca mika itu. Satu, rajin cuci tangan, pakai masker. Oke, itu sudah maksimum gitu ya. Dilakukan, jaga jarak, sudah jaga jarak. Apa resiko lain? Oh, pakai ini waktu kartu. Misalkan kan kita harus masuk kartu ATM kita ya untuk ngecek gitu ya. Nah, ada caranya bagaimana? Sekarang kan ada yang contactless itu ya, Mbak ya, yang kayak e-money gitu ya. Teknologi itu sudah ada. Ya, dipakai itu kalau mereka sudah ada teknologinya. Jadi tidak perlu pakai sentuhan tangan begitu ya. Tidak perlu. Nah, sekarang kalau duit cash itu bagaimana? Duit cash ini kalau di Inggris kita lakukan seperti ini, Mbak. Jadi dihitung pakai mesin, ada kan? Hitung pakai mesin, nggak pakai tangan. Nggak pakai tangan, sudah selesai. Nanti begitu keluar, ini angkanya berapa? Sudah yakin. Duit itu tidak disentuh oleh orang lagi, Mbak, selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi duit itu disimpan 3 hari. Baru kemudian dihitung secara manual atau disentuh oleh tangan orang 3 hari. Oke, baik. Begitu. Jadi itu caranya untuk mengurangi risiko. Itu menurut saya sudah sangat, apalagi kalau mau dipakai desinfektan segala macam ya boleh lah. Tetapi desinfektan itu saya tidak terlalu sepakat karena desinfektan ini pada intinya racun. Kalau dia tambah lama, setiap kali ada uang disemprot, maka tumpukan racunnya itu beda dengan virus ya, Mbak. Kalau virus itu mati, didiamkan aja beberapa jam, beberapa hari mati. Tetapi kalau disinfektan itu bahan kimia, begitu disemprot lagi, nanti akan bertumpuk di situ. Jadi akan beracun itu. Jadi berbahaya buat kesehatan masyarakat. Jangan. Dono, saya kembali ke Anya terlebih dahulu. Anya, dengan kondisi yang saat ini, adaptasi kebiasaan baru, adakah sebuah perubahan yang Anya rasakan mungkin ya, tidak harus berada di kantor, tapi melihat dengan kondisi yang ada di sekeliling?
Perubahan yang ada, saya lihat sih walaupun sedikit ada, orang-orang sudah mulai memiliki kesadaran untuk mengenakan masker kemanapun mereka pergi. Walaupun cara penggunaan maskernya menurut saya kurang tepat. Ada yang menggunakannya di bawah hidung, ada Mhm. yang menggunakannya di atas dagu, ada yang menggunakannya ya di bawah dagu 100%, hanya sebagai alat untuk tidak mendapatkan sanksi. Ya. Tapi kembali lagi, ya mudah-mudahan akan timbul kesadaran dari masyarakat bahwa hal ini nyata dan hal ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Dan jangan menjadi manusia yang egois kalau saya bilang. Egoisnya adalah kenapa? Terkadang kita ngerasa saya akan baik-baik saja, saya sehat-sehat saja, saya masih muda, saya fit. Tapi jangan sampai Anda membawa sial untuk orang-orang lain di sekitar Anda, seperti teman-teman kantor, Ya. keluarga, anak di rumah, orang tua di rumah juga. Begitu Anda memutuskan untuk mengekspos diri Anda terbuka itu di lingkungan luar, berarti Anda sudah membiarkan virus itu menempel kepada diri Anda, lalu Anda membantu menyebarkan. Itu kenapa saya selalu bilang, please jangan egois dong gitu. Apalagi saya jaga diri banget, jadi saya tidak mau saya kena sial dari orang-orang yang seperti itu gitu loh bahasanya. Apalagi sekarang banyak muncul pasien tanpa gejala sebenarnya yang harus Yes. diwaspadai dan diantisipasi lebih pasti Dan begitu ya. betul. Kebetulan juga beberapa minggu yang lalu, hampir sebulan yang lalu ada bukan tante saya, tante pasangan saya meninggal karena COVID dan dia tanpa gejala sama sekali. Ya. Tidak ada demam, tidak ada batuk, tiba-tiba dia sesak nafas, dibawa ke rumah sakit, ternyata positif COVID, tidak sampai 10 hari meninggal. Baik. Saat ini sudah tidak lagi beraktivitas di kantor. Apakah memang Anya masih melakukan beberapa aktivitas lainnya di luar? Masih sih ada beberapa syuting saya lakukan, tapi tentu saja setelah saya memastikan bahwa proseduralnya mereka memang cukup baik. Mhm. Saya tidak bisa mengharapkan kesempurnaan, itu sudah pasti ya, karena untuk bekerja di dunia atau di bidang seperti sekarang ini belum ketemu prosedural yang cukup kuat kecuali memang memisahkan diri melalui media seperti ini. Tapi itu tidak semua bisa dilakukan. Ya. Seperti contoh saya berbulan-bulan yang lalu saya sudah melihat Thailand itu sudah mengambil langkah menggunakan face shield kalau syuting. Sedangkan di Indonesia masih ada yang setuju dan masih banyak yang tidak setuju. Banyak yang memilih karena memang mengganggu dari bentuk audio dan juga penampilan, lighting semua jadi mantul dan segala macam. Tapi kembali lagi, disinilah kita melihat bagaimana skala prioritas dari para pemegang kepentingan ini sendiri. Baik. Apakah para talent ini dianggap sebagai sesuatu yang disposable, saat mereka sakit mereka bisa diganti dengan talent yang lain, atau mereka adalah aset yang harus dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kesehatan dan keselamatannya. Ya, jika nantinya memang perusahaan meminta kembali untuk beraktivitas secara normal, dari Anya sendiri seperti apa? Kemarin saya sudah dicoba, karena saya masih 50-50, memang saya masih memilih untuk menggunakan masker. Walaupun memang sampai saat ini saya masih terus mencari pilihan-pilihan masker yang tidak begitu mengganggu dari segi audio. Tapi tidak bisa mengharapkan kesempurnaan penuh. Lalu ada yang menyarankan pakai face shield, tapi setelah saya praktekkan face shield, intinya kita tetap menghirup udara yang memang berterbangan, Ya. mungkin droplet, yang micro droplet yang disebut Mhm. itu bisa termasuk ke saya. Mhm. Jadi sama-sama kita sedang belajar dan mencari tahu lebih lanjut apa cara teraman dengan normal kita yang baru ini yang bisa diimplementasikan tapi tetap menjaga keselamatan dan keamanan kita. Mhm. Oke, baik. Anya terima kasih sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Sama-sama, terima kasih waktunya. Ya, semoga nanti bisa menerapkan protokol-protokol yang lain ketika memang harus kembali beraktivitas di perkantoran begitu ya. Harus bisa menerapkan Amin. kembali kaitannya dengan protokol kesehatan. Mas Dono, kita masih akan berlanjut lagi di segmen berikutnya dan pemirsa Anda tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Kami akan kembali sesaat lagi.